Gadis itu tiba-tiba terbangun, menatap sang presiden direktur di sampingnya lalu melihat pakaian di lantai. Menyadari seluruh ruangan ini sangat familiar. Akhirnya dia terkejut menyadari bahwa dirinya telah berinkarnasi. Ternyata 3 tahun yang lalu, gadis itu dijebak oleh pria itu dan wanita licik, dan akhirnya disiksa hingga tewas oleh mereka. Sedangkan presdir di sampingnya justru meninggal tertabrak mobil demi menyelamatkan gadis itu 3 tahun lalu. Demi mencegah tragedi terulang, gadis itu menyembunyikan presdir di dalam bak mandi, bahkan menutupinya dengan pakaian dalam miliknya. Saat itu si wanita licik dan pria itu datang membawa sekelompok wartawan. Mereka sampai di depan kamar hotel tempat gadis itu menginap. Pria itu langsung menendang pintu, namun hanya melihat gadis itu sedang berdandan. Sama sekali tidak sesuai dengan adegan menjebak gadis itu seperti dalam ingatan mereka. Gadis itu menatap wanita licik tersebut, teringat semua penyiksaan di kehidupan sebelumnya. Langsung menampar wanita itu. Namun wanita licik itu tetap berpura-pura polos, membuat gadis itu semakin marah dan menamparnya berkali-kali. Melihat wanita itu dipukul, pria itu mengancam gadis tersebut. Tak disangka gadis itu langsung menampar balik pria itu, lalu bertanya dengan ketus kenapa mereka bawa wartawan sebanyak ini. Wanita licik itu berdalih bahwa dia melihat presdir diam-diam masuk kamar gadis itu. Takut kalau presdir berniat jahat pada gadis tersebut, makanya dia datang membawa orang untuk mengecek. Tapi gadis itu langsung membalas, kalau memang mau cari bukti langsung saja. Jangan pakai alasan menjijikan seperti itu. Kalau mereka tidak menemukan yang mereka cari, maka harus siap tanggung akibatnya. Mereka pun langsung mulai mencari ke seluruh penjuru ruangan. Wanita licik itu masuk kamar dan mengangkat selimut, kemudian menarik tirai jendela. Namun tetap tidak menemukan apa yang dia cari. Dengan penuh amarah wanita itu bertanya di mana gadis itu menyembunyikan pria itu. Namun gadis itu menjawab bahwa sejak awal memang tidak ada orang di kamar. Wanita itu jelas tidak percaya. Dia langsung masuk ke kamar mandi, dan saat hendak mengambil pakaian penutup di bak mandi, dia dihentikan oleh gadis itu. Kemudian gadis itu mengungkapkan aib wanita licik itu di depan wartawan. Pria itu panik dan langsung menghentikan gadis tersebut, lalu menyuruh wartawan pergi, dan akhirnya membawa wanita licik itu pergi. Setelah mereka pergi, gadis itu segera kembali ke kamar mandi untuk melihat kondisi presdir. Saat itu presdir tampak sangat marah. Namun gadis itu malah memotret presdir di dalam bak mandi, bahkan berfoto bersama. Lalu dia berlari keluar untuk menelepon, menanyakan kondisi perusahaan presdir. Orang di seberang memberitahu bahwa perusahaan sedang dalam krisis. Mereka pun mengadakan jamuan makan malam, dan akan mengundang gadis itu sebagai desainer jenius. Bahkan presdir akan menemui langsung. Mendengar hal itu, gadis itu pun meminta agar disampaikan bahwa dia bersedia hadir. Padahal presdir tidak tahu, desainer jenius yang dia cari adalah gadis itu sendiri. Setelah menutup telepon, gadis itu hendak berbalik pergi, namun tanpa sengaja menabrak presdir di belakangnya. Presdir langsung menanya identitas gadis tersebut.